Kasus posisi. Tuan Maman adalah seorang wira swasta yang ingin membangun bisnis baru yang bergerak di bidang ekspedisi. Dalam membangun bisnis barunya, Tuan Maman membutuhkan beberapa alat kendaraan truk kontainer yang nantinya digunakan untuk mengantarkan barang-barang para konsumen yang akan menggunakan jasa ekspedisi yang dimiliki Tuan Maman. Transaksi pembelian unit truk yang dilakukan Tuan Mamam melalui dealer Truk 2 dilakukan pada tanggal 5 Februari 2020. Tuan Mamam sudah mendatangi 4 dealer truk untuk mencari 5 truk guna melengkapi keperluan perusahaan miliknya. Tuan Maman bertemu dengan Nyonya Rina di sebuah restoran daerah Jakarta Selatan pada tanggal 2 Februari 2020. Pertemuan tersebut terjadi atas inisiatif Nyonya Rina yang ingin memperkenalkan Tuan Maman kepada Nyonya Emerentia Natawira selaku direksi PT BCD. Tindak lanjut atas pertemuan tersebut diikuti dengan Tuan Maman yang akhirnya mengunjungi dealer truk Z pada 4 Februari 2020 untuk melihat unit truk yang ditawarkan. Kunjungan Tuan Maman ke dealer truk Z pada tanggal 4 Februari 2020 disambut oleh Nyonya Emerentia Natawira yang kemudian mengenalkan Tuan Maman kepada Nyonya Kalya yang bertugas memperlihatkan unit-unit truk di dealer truk Z. Tuan Maman merasa cocok dengan beberapa unit-unit truk yang ditawarkan oleh dealer Z. Harga satu unit truk kontainer merek Z adalah 850 juta rupiah. Nyonya Kalya menjelaskan kepada Tuan Maman bahwa pembelian unit dengan jumlah lebih dari 3 unit akan mendapat kemudahan, yakni diperbolehkan untuk melakukan pembayaran uang muka terlebih dahulu. Atas dasar kecocokan tersebut, Tuan Maman kemudian menyampaikan kepada Nyonya Kalya bahwa dia akan melakukan pembelian sejumlah 5 buah unit truk kontainer merek Z. Tuan Maman kemudian diarahkan untuk bertemu dengan Tuan Andi selaku perwakilan dealer truk Z yang berkedudukan sebagai manajer pembelian. Tuan Andi bertugas mewakili segala transaksi pembelian truk dari dealer truk Z. Tuan Maman yang sudah merasa cukup dengan informasi terkait spesifikasi unit truk yang akan dibeli, kemudian menyampaikan kepada Tuan Andi untuk dibuatkan surat perjanjian pembelian unit truk dan dilakukan akad pembelian unit pada tanggal 5 Februari 2020. Tuan Maman kembali menandatangani dealer truk Z pada tanggal 5 Februari 2020. Tuan Andi menyampaikan surat persetujuan pembelian nomor 022 jual beli B 2020 kepada Tuan Maman. Tertulis pada surat tersebut bahwa telah dilakukan pembelian unit truk oleh Tuan Maman dengan Tuan Andi sebagai perwakilan dealer truk Z PT BCD. Tuan Maman membeli 5 buah truk kontainer merek Z dengan harga satuannya adalah 850 juta rupiah. Total harga 5 buah unit truk tersebut adalah 4.250 juta rupiah, sesuai dengan persetujuan dalam surat persetujuan pembelian nomor 022 jual beli 4/2020. Surat tersebut mewajibkan Tuan Maman membayarkan uang muka sebesar 2.125 juta rupiah pada tanggal 5 Februari 2020. Lalu membayarkan biaya pelunasannya. Setelah PT BCD mengirimkan unit-unit truk yang dipesan, PT BCD akan mengirimkan unit-unit yang dipesan pada tanggal 1 Juni 2020. Pembayaran untuk pelunasan pembelian unit truk tersebut wajib dilakukan oleh Tuan Maman paling lambat 2 hari setelah unit-unit truk yang dipesan telah diterima oleh Tuan Maman. Dengan itikat baik, Tuan Maman membayarkan uang muka sebesar 2.125 juta rupiah ke nomor rekening PT BCD pada tanggal 5 Februari 2020.
Setelah melakukan pembayaran uang muka tersebut, Tuan Maman melakukan konfirmasi kepada Tuan Andi. Tuan Andi memastikan kepada Tuan Maman bahwa akan dilakukan pengiriman sejumlah 5 unit truk kontainer merek Jet pada tanggal 1 Juni 2020 ke alamat perusahaan Tuan Maman. Pada tanggal 1 Juni 2020, Tuan Maman menghubungi Tuan Andi untuk menanyakan terkait pengiriman unit-unit truk dan Tuan Andi menyampaikan bahwa 5 unit truk baru tidak dapat dikirimkan dikarenakan penutupan pelabuhan Tanjung Priok akibat COVID-19 dan PSBB. Tuan Maman merasa kecewa atas keterlambatan pengiriman unit truk karena 5 unit truk yang dipesan tersebut akan digunakan oleh perusahaan Tuan Maman untuk usaha ekspedisinya. Atas dasar kekecewaan tersebut, kemudian Tuan Maman menginginkan pengembalian uang. Dengan demikian, PT BCD mengusulkan kepada Tuan Maman untuk melakukan pertemuan negosiasi yang akan diadakan pada tanggal 10 Juni 2020. Pada hari Jumat, 10 Juni 2020, PT BCD dengan Pak Maman melakukan negosiasi terkait perjanjian pembelian 5 buah truk. Dalam kasus ini, perjanjian yang telah dibuat oleh PT BCD dan Pak Maman sudah sah sebagaimana diatur dalam pasal 1338 Kuper yang berbunyi, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. Berikut ini adalah proses negosiasi oleh Pak Maman, kuasa hukum Pak Maman, Direktur Utama PT BCD, dan kuasa hukum PT BCD. Tes, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Baiklah kalau begitu, sebelum memulai negosiasi, ada baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, izinkan saya memperkenalkan diri saya, Yohanes Adrian Wibisono S.A., berprofesi sebagai seorang konsultan hukum pada kantor hukum Yohanes & Partners yang beralamat di Jalan Tanah Sereal Raya nomor 33, Jakarta Pusat. Dan saya selaku kuasa hukum dari PT BCD menerima kuasa dari Direktur PT BCD untuk mewakili PT BCD dalam negosiasi ini. Sebelumnya, saya akan menunjukkan surat kuasa saya. Berikut adalah surat kuasa saya. Silakan dilanjutkan. Baik, Bapak Ibu semua, perkenalkan nama saya Emerentiana Telwira selaku Direktur Utama dari PT BCD. Perkenalkan, saya Muhammad Iqbal Saputra Esa, berprofesi sebagai konsultan hukum pada kantor hukum Iqbal dan Partners yang beralamat di Jalan Gajah Mada Raya 12, Jakarta Barat. Saya selaku kuasa hukum dari Bapak Maman menerima kuasa dari Bapak Maman untuk mewakili Bapak Maman dalam negosiasi ini. Berikut ialah surat kuasanya. Perkenalkan, nama saya Maman. Saya selaku pembeli 5 buah truk merek Z di dealer PT BCD di Jalan Tebet Raya nomor 2, Jakarta Selatan. Setelah perkenalan selesai, pihak Bapak Maman mulai membahas perihal kasusnya. Berikut adalah pasal yang saya maksudkan. Saya akan tampilkan. Baik, izin menanggapi. Tetapi dalam hal ini, Bapak Maman merasa dirugikan secara material dan imaterial.
di mana dari tidak terlaksananya prestasi dari pihak PT BCD mengakibatkan kegiatan usaha ekspedisinya tidak berjalan karena truk yang dipesan tidak datang tepat waktu sebagaimana yang disebutkan di perjanjian. Setelah perdebatan berlangsung, negosiasi pun berlangsung. Kedua belah pihak mengutarakan keinginan dan tuntutannya masing-masing. Ya sudah Pak, begini saja. Kita lakukan saja negosiasi sebagai win-win solution agar kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan dan sama-sama puas. Tuntutan apa yang diinginkan oleh Bapak Maman sebagai pihak pembeli? Ya, saya menginginkan ketepatan waktu dari pengiriman truk-truk yang sudah saya beli sebagaimana yang diperjanjikan, karena saya sudah bayar uang mukanya. Oke, Pak Maman, kan kita sudah jelaskan sebelumnya, di mana keadaan yang terjadi bukanlah kesalahan dari pihak kami, melainkan karena keadaan memaksa atau force major yang terjadi akibat pandemi COVID-19 dan pemberlakuan PSBB sehingga pelabuhan Tanjung Priok ditutup. Apa boleh buat, Pak? Kita tidak dapat mengirimkan truk yang tepat waktu karena memang pelabuhannya ditutup. Ya sudah, begini saja. Kami akan memberikan penawaran agar menghasilkan keputusan win-win solution. Silakan Ibu Emerentia selaku Direksi PT BCD untuk menyampaikan penawarannya. Oke, terima kasih. Jadi begini ya Pak Maman, bagaimana jika kami mengirimkan truknya ditunda hingga paling tidak sampai pelabuhan Tanjung Priok itu dibuka kembali. Kami akan langsung mengirimkan truk-truknya di hari yang sama setelah pelabuhan dibuka. Bagaimana Pak Maman? Dan kalau gitu saya tidak bisa menjalankan usaha ekspedisi saya dong, kan sudah bayar. Kalaupun Bapak mencari dealer truk lain pun, kemungkinan besar yang terjadi tidak akan jauh berbeda, Pak. Karena memang sebagian besar mengharuskan kita melakukan pengiriman melalui pelabuhan Tanjung Priok. Tidak apa, saya akan berusaha mencari dealer yang dapat mengirimkan secepatnya. Karena saya ingin usaha ekspedisi saya berjalan. Saya menuntut pengembalian uang saja. Oke, baik Pak. Tapi pengembalian dana hanya 75% karena ini bukan sepenuhnya kesalahan kami. Keadaan ini bukan karena keinginan kami. Kami juga tidak expect akan terjadi hal seperti ini, Pak. Ya tidak bisa begitu dong Bu, saya kan bayar full. Saya berharap truk yang saya beli bisa dikirimkan secepatnya, karena saya mau menggunakan untuk usaha. Tetapi truknya tidak dapat dikirimkan sampai hari yang ditentukan. Tentu saja saya menuntut pengembalian uang saya. Saya menuntut pengembalian uang secara full. Waduh Pak, kalau begini terus kalau begini terus yang terjadi hanya akan deadlock. Begini saja, apa dari Ibu Emerentia bisa memberikan opsi lain selain pengembalian dana sebesar 75%? Dari kami ya udah begini aja, setelah pelabuhannya dibuka kami akan mengirimkannya di hari yang sama, dan untuk ongkos kirimnya kami gratiskan sebagai bentuk tanggung jawab kami karena keadaan yang terjadi dan sebagai permintaan maaf kami juga karena keterlambatan pengiriman yang diakibatkan oleh pandemi dan mengakibatkan tertundanya usaha Bapak. Bagaimana jika ongkos kirim digratiskan dan saya dapat diskon buat pelunasannya? Aduh Pak, kalau diskon kami tidak bisa memberikannya karena harga yang tercantum memang sudah di harga dari sananya. Kalau kami kasih diskon, pihak kami akan mengalami kerugian. Begini aja Pak, kalau kami tambahkan gratis servis yang tadinya hanya 3 kali menjadi 5 kali, dan kami tambahkan juga waktu gratis servis dan garansi yang tadinya 3 tahun menjadi 5 tahun. Kami akan berikan potongan harga asuransi mobilnya juga. Bagaimana Pak Maman? Baiklah kalau gitu saya setuju. Tapi apabila pihak PT BCD gagal lagi dalam melaksanakan prestasinya, setelah pelabuhan Tanjung Priok dibuka, saya akan menuntut pengembalian uang dan ganti rugi dari pihak BCD karena kerugian yang saya alami. Baik Pak, kalau kayak gitu. Setelah dilakukannya negosiasi dan perdebatan panjang, akhirnya tercapailah konsensus, sehingga negosiasi dinyatakan selesai. Baiklah kalau begitu, apa ada lagi yang ingin disampaikan? Mungkin dari Bapak Iqbal selaku kuasa hukum Bapak Maman? Tidak ada. Kalau Bapak Maman sudah menyetujuinya, tidak ada yang perlu ditambahkan lagi. Terima kasih. Baiklah, dengan begini negosiasi dinyatakan selesai, di mana kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan yang win-win solution, sehingga kedua belah pihak tidak dirugikan satu sama lain. Kepada Bapak Maman dan Bapak Iqbal selaku kuasa hukum dari Bapak Maman yang bersedia meluangkan waktu untuk melakukan negosiasi ini, saya selaku kuasa hukum PT BCD
yang dimana telah menerima kuasa untuk mewakili PT BCD dalam negosiasi ini. Saya mengucapkan terima kasih karena negosiasi ini berjalan lancar walaupun ada sedikit ketegangan tadi. Tetapi tanpa ada deadlock atau melanjutkan permasalahan ini ke ranah yang lebih lanjut. Sekian dari saya. Oke, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua, kepada Bapak Maman dan Bapak Iqbal karena sudah meluangkan waktunya. Sekian dari saya. Selamat siang. Sama-sama Pak, Bu, kami ucapkan terima kasih juga karena mendengarkan tuntutan dari pihak kami dan telah menghasilkan keputusan yang win-win solution. Selamat siang. Sama-sama Pak Bu, terima kasih juga, selamat siang.